dikasihi Tuhan, salam berjumpa kembali, salam sukacita, salam semangat, dan salam rindu buat anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini, dan untuk memulai ibadah kita, kita bersama-sama bernyanyi dari nyanyian kitab Denden, Perkuah Ate Simbelin. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan bersukacita dan bersemangat. Mari kita bernyanyi. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul, untuk menaikkan nyanyian pujian kami kepada Tuhan, memanjatkan doa ucapan syukur kami, serta minta pengampunan dosa yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup kami kudus dan hidup kami dibaharui oleh pertolongan Tuhan. Saat ini ya Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah roh Tuhan juga tetap berkuasa untuk menerjemahkan firman Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Ayo, semua anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, ambil Alkitabnya, kita membaca Alkitab, kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Ini saya akan membacakan teks Alkitabnya. Bagi yang memiliki Alkitab, mari kita membacanya bersama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, ini saya ulang kembali. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang disampaikan kepada kita pada hari ini sehubungan dengan pembacaan kita. Mana kalian lebih senang, bebas atau terikat? Banyak peraturan
atau tidak ada peraturan. Diizinkan melakukan segala sesuatu sesuka hati kalian atau hidup dalam aturan-aturan yang tetap. Ini tentu tergantung kepada anak-anaknya. Anak-anak yang disiplin, anak-anak yang mau mencapai cita-cita yang tinggi, anak-anak yang mau bekerja keras, anak-anak yang memiliki cita-cita, pasti dia senang dengan peraturan. Sehingga karena dia melanggar peraturan, dia dihukum atau dimarah, dia tidak sakit hati. Karena apa? Dia tahu bahwa peraturan itu penting untuk mendukung masa depannya. Ya, mungkin anak-anak kami ada juga yang sedih, marah, kecewa melihat orang tuanya yang sedikit cerewet, banyak sekali peraturannya, banyak sekali disiplin yang dia lakukan. Ini sebenarnya sangat berguna untuk anak-anak kami semua. Karena orang yang disiplinlah orang yang sukses. Orang yang teratur adalah orang yang memiliki masa depan. Orang yang bekerja keras adalah orang yang diunggulkan. Karena tidak ada perusahaan menerima orang malas bekerja di tempat perusahaannya bekerja. Dan tidak ada yang menerima orang yang tidak teratur, tidak disiplin. Karena nanti pada zaman anak-anak kami bekerja, itu pasti dicari orang-orang yang rajin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tahu peraturan untuk masa depannya. Inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan. Kita boleh memilih. Bebas kita melakukan apapun. Mau berbuat jahat, mau berbuat baik, kita bebas. Tetapi kalau kita berbuat jahat, ada juga akibatnya. Kalau kita juga berbuat baik, ada juga akibatnya. Karena memang kita tahu bahwa segala sesuatu tidak berguna. Boleh kita lakukan, tapi tidak segala sesuatu itu dapat berguna. Seperti tema kita pada hari ini adalah keinginan dan kebutuhan. Ini Paulus mengatakan bahwa bukan segala sesuatu membangun walaupun diperbolehkan. Mungkin contohnya buat anak-anak kami ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus ini. HP, semua kita butuh dalam masa pandemi COVID-19 sekarang. Karena kita semua belajar daring. Tapi aplikasi HP banyak sekali muatannya yang bisa membuat kita menjadi orang pintar. Kita boleh memilih aplikasi yang mana membuat kita pintar, yang membuat kita kreatif, yang membuat kita terampil. Orang yang terampil akan mencari ilmu pengetahuan dari HP. Ini boleh bebas kita pilih, tetapi mungkin keinginan hati kita memilih Mobile Legends, memilih Free Fire, memilih PUBG, atau memilih Among Us. Ini sekarang pilihannya kepada kita. Kalau kita pilih ini, akibatnya apa? PR tertinggal. Akibatnya kita tidak mau makan, kita lupa mandi, kita lupa ganti baju, kita lupa menolong orang tua. Karena apa? Kalau kita selalu pegang HP, melihat game, ya PUBG, Free Fire misalnya, kita asik sendiri. Datang kakak kita, abang kita, saudara kita, orang tua kita tidak mau peduli. Tetapi orang yang melihat bahwa HP itu penting, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dia akan memilih membaca buku atau membaca hal-hal yang penting di HP-nya, atau memilih game. Karena kita lihat sekarang, ya HP kita walaupun kecil, semua hal boleh kita dapatkan di sana. Sekarang tergantung pilihan kita. Apa yang kita mau harapkan di masa yang akan datang. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kebutuhan kita mengerjakan PR, kerjakanlah. Karena kalau cita-cita kita tinggi, harus perjuangannya juga kerja keras. Tidak boleh kita mengatakan cita-cita kita tinggi, tapi pemalas, tidak mau membaca, tidak mau belajar, tidak mau menolong.
egois, itu tidak bisa. Jadi mari kita bersama-sama melalui pembacaan kita ini tadi belajar bahwa peraturan itu penting, ya, disiplin itu penting. Walaupun semua kita katakan berguna, tapi tidak semua membangun. Main HP mungkin kita bilang berguna, buang suntuk, buang stres, tapi boleh juga kita menjadi mania, tergantung, tidak mau lagi lepas. Kalau lepas HP, kayaknya dunia ini mau pecah. Kan seperti itu. Jadi, mari semua anak-anak Tuhan, kita saksikan film singkat tentang kebutuhan dan keinginan. Mana itu yang penting dan mana paling penting. Kita harus memilih. Syurududu, kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali aku. Mama, uang jajan kakak ditambahin dong, Ma. Mama, tas aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyaknya keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah ada di tangan nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Gak. Jangan! Ayo, nabung di bank aja, Mam. Aman, kan dijamin LPS. Ayolah, Mam. Belanja aja. Kapan lagi? Ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Sekarang setelah kita pilih, dari tadi kita menonton filmnya, mana itu paling penting, anak-anak sekolah minggu. Ya, mungkin di hari Minggu ini waktu liburan, waktu istirahat, boleh nggak kebaktian, boleh nggak baca Alkitab, boleh nggak berdoa, mungkin itu pikiran kita. Tetapi orang tua mengatakan harus kebaktian, harus kita bersama-sama beribadah. Ini mana yang paling penting? Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Ini rohani juga kita, kebutuhannya harus dipenuhi dengan firman Tuhan, harus diisi dengan firman Tuhan, supaya pikiran kita, tutur kata kita, tingkah laku kita diterangi oleh firman Tuhan. Memang asik ya, karena main HP itu sangat asik, apalagi main PUBG nakku ya, kita sangat bahagia, bahkan mungkin kita menganggap itulah segala-galanya. Tetapi kalau orang yang tergantung dan tidak bisa lagi lepas dari permainan game, bisa akhirnya masa depannya tertinggal. Oleh karena itu, buat waktunya, berapa jam kita belajar, berapa jam kita istirahat, boleh memegang HP, tetapi jangan sampai kita membuat HP kita menjadi Tuhan kita. Kalau hilang HP-nya, nangis, tapi nggak nampak mamanya, nggak sedih. Kalau nggak lihat bapaknya juga nggak terlalu sedih, asal jangan hilang HP-nya. Ini tentu harus diperingatkan. Orang tua juga harus tegas. Anak-anak kami juga kalau sudah siap belajar, pegang HP, serahkan HP-nya sama mama kalau memang tidak mampu menguasai diri. Karena apa? Supaya kita lebih disiplin, lebih teratur, sehingga kebutuhan kita untuk menjadi orang sukses dapat terpenuhi karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama supaya kita menjadi saudara yang kuat, yang saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain, dengan bernyanyi dari nyanyian dalam Yesus kita bersaudara. Bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa segala sesuatu dapat kami lakukan, tapi tidak semua berguna dan membangun. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mampu memilih, menentukan keputusan kami, mana yang penting, mana yang kami benar-benar butuhkan, sehingga kami tidak salah memilihnya. Tuhan berkati anak-anak kami semua dimanapun berada, supaya mereka selalu hidup disiplin, teratur, takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan saling mengasihi dalam bersaudara. Bapa di surga, berkati mereka, berikan hikmat, pengertian, pengetahuan, supaya semua yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Dan anak-anak kami mampu membagi waktu untuk belajar dan bermain. Juga memiliki waktu untuk menolong orang tua dan bercanda, saling mengasihi dalam bersaudara. Anak-anak kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan sukacita mereka. Dan juga anak-anak kami yang sakit, mohon kiranya Tuhan sembuhkan segala sakit penyakitnya. Tuhan, lepaskanlah kami dari pandemi COVID-19, karena kami sudah saling merindukan untuk bertemu dengan guru sekolah minggu, dengan pembimbing KAKR, begitu juga dengan sahabat-sahabat kami, baik di sekolah, di gereja, maupun keluarga kami. Dan sahabat-sahabat kami juga yang terinfeksi positif COVID-19 dan anak-anak Tuhan yang sedang sakit, mohon Tuhan pulihkan. Berkati Indonesia, berkati pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, karena kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami dalam bahasa Karo, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini telah berakhir, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk kita baca dan untuk kita dengarkan serta kita praktekkan. Mari bersama-sama kita tetap bertekun di dalam doa, dan jangan lupa rajin belajar, kerjakan PR-nya, dan menolong orang tua. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam semangat, salam rindu, salam sukacita. Tuhan memberkati.